Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri. Ribuan warga datangi Istana Kepresidenan. Di hari pertama Lebaran, pemudik motor masih melintasi jalur Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemudik mengaku sengaja pulang kampung pada hari Lebaran demi menghindari kemacetan. Meski puncak arus mudik sudah lewat, ribuan motor pemudik dari arah Jakarta menuju ke Jawa masih mendominasi jalanan arteri sepanjang Pantur Susukan hingga Palimanan. Para pemudik motor sengaja memilih mudik di hari raya karena baru mendapat libur kerja sekaligus menghindari kemacetan. Meski banyak pemudik yang pulang ke kampung halaman di hari pertama Lebaran, namun situasi arus lalu lintas di jalur Pantura masih ramai lancar. Sementara volume kendaraan saat Hari Raya Idul Fitri di gerbang tol Cikampek Utama mengalami penurunan. Di hari Lebaran ini tercatat ada 5.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama. Arus lalu lintas di jalan tol Cikampek saat ini kembali kondusif, bahkan tampak lebih senggang. Data yang dihimpun dari Jasa Marga, ada sekitar 5.000 kendaraan tercatat melintasi gerbang tol Cikatama. Artinya volume kendaraan turun dibanding hari sebelumnya. Di waktu yang sama tercatat ada 10.000 kendaraan melintas. Hari ini sejumlah sistem rekayasa arus lalu lintas juga sudah tidak diterapkan. Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau lalu lintas di sejumlah titik di gerbang tol Cikampek Utama. Ada rekan kami Nata Arman, dan di simpang alun-alun Bandungan bersama dengan Ismalia. Kita akan ke gerbang tol Cikampek terlebih dahulu bersama dengan Nata Arman. Seperti apa pantauan Anda di sana? Tampaknya sudah mulai lengang, namun situasinya bagaimana? Selamat malam Rehat dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Pada malam hari ini terpantau ramai lancar, bahkan tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi sejak pagi tadi sampai dengan malam ini. Namun dapat kami sampaikan juga untuk terkait dengan data terupdate pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, tercatat sudah lebih dari 49.000 kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Bahkan untuk dari H-7 sebelum Lebaran sampai dengan puncaknya kemarin, ini tercatat sudah lebih dari 500.000 kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri sudah tidak diberlakukan, seperti contohnya ganjil genap, kemudian juga kontraflow dan juga one way. Untuk sistem kontraflow sendiri sudah berhenti sejak tanggal 8 April 2024, tepatnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk sistem penerapan sistem one way sudah berakhir pada kemarin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan juga diikuti sistem ganjil genap yang berakhir pada 12 malam kemarin. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk cuaca saat ini di kawasan gerbang tol Cikampek Utama sempat diguyur hujan ketika tadi sekitar pukul 5:30 sore sampai dengan tadi sekitar pukul 7 kurang baru saja berhenti, sehingga jalur di kawasan arah Trans Jawa ini terpantau basah dan juga licin, sehingga diharapkan bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan menuju ke arah tol Trans Jawa agar hati-hati, tidak terlalu kencang, bisa mengendalikan kecepatannya. Kemudian juga perhatikan kembali kendaraan Anda sebelum mengendarai ke kampung halaman, seperti pengecekan mesin, kemudian pengereman, kemudian ban dipastikan tidak botak sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bagi Anda yang sudah mulai kelelahan akibat mengemudi seharian, diharapkan bisa menepikan kendaraan Anda atau beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Untuk rest area yang terdekat di kawasan ini ada di titik 86, yang mana untuk batas maksimal beristirahat di rest area yakni selama 30 menit. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengurangi masyarakat-masyarakat yang tidak kebagian sehingga menggunakan bahu jalan untuk beristirahat dan juga menghindari adanya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di jalur tersebut. Sementara saya kembalikan kepada Anda, Reinhard. Baik, jadi di gerbang tol Cikatama ramai lancar dan perlu diwaspadai terkait dengan cuaca ya. Kita bergeser ke simpang alun-alun Bandungan bersama dengan Ismalia. Seperti apa situasinya sampai dengan malam hari ini di sana?
Ya, selamat malam Renhard dan juga pemirsa. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Renhard dan juga pemirsa, saat ini kami berada di Simpang Alun-Alun Bandungan, yang dimana simpang ini merupakan simpang utama menuju lokasi tempat wisata yang berada di Kabupaten Semarang. Dan untuk pantauan hingga malam ini, memang di simpang ini mulai terlihat lengang, Renhard dan juga pemirsa, karena juga memang untuk tempat-tempat wisata ini tutup pada sore hari. Sehingga untuk di Simpang 5, Simpang Alun-Alun Bandungan, ini terpantau lengang. Dan juga Renhard juga pemirsa, mengingat daerah teritorial Kabupaten Semarang ini merupakan daerah pegunungan yang dimana jalannya menanjak dan menurun, sedangkan untuk kondisi cuaca saat ini adalah cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jika di Kabupaten Semarang ini para pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalanan licin, dan juga para pengendara baik mobil maupun motor ini juga dihimbau untuk tetap menjaga kondisi kendaraan dan juga tubuh dalam kondisi prima. Renhard dan juga pemirsa, selain itu, di Simpang Alun-Alun Bandungan ini juga terdapat pos pantauan polisi juga, Renhard juga pemirsa. Dan di sini juga para polisi ini juga selalu setiap berjaga, karena memang posisi simpang utama ini menuju lokasi wisata Kabupaten Semarang ini memang posisi yang cukup strategis, Renhard juga pemirsa, karena bisa dilihat juga di layar tadi untuk jalanan memang agak curam untuk menurun, karena memang juga di simpang Bandungan ini adalah simpang seperti yang tadi saya sudah katakan, adalah simpang utama yang untuk menuju lokasi wisata yang berada di Semarang. Kembali ke Anda, Renhard. Baik, terima kasih Ismalia dari Simpang Alun-Alun Bandungan di Semarang, dan juga sebelumnya ada Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kawan-kawan, terima kasih. Anda kembali di Newsroom, saya Reinhard Sirait. Di hari pertama Lebaran, lalu lintas jalur Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat padat. Kepadatan dikarenakan banyaknya aktivitas silaturahmi dari Bandung ke wilayah timur. Beginilah suasana antrian kendaraan yang mengular dari kawasan pintu perlintasan kereta Nagrek hingga Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di hari pertama Lebaran. Ribuan kendaraan pribadi mengantri mengarah ke arah timur. Tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan jalan di tanjakan LPG, antrian sepanjang 5 km di kawasan Nagrek tidak terhindarkan. Kemacetan sendiri diprediksi masih akan terjadi mengingat banyaknya masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dari Bandung ke beberapa kota lain di kawasan timur, seperti Garut, Tasik, Ciamis, serta Banjar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara di Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Di hari pertama perayaan Lebaran, sebanyak 43.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Hari ini PT KAI Jakarta memberangkatkan 43.856 penumpang dengan 75 keberangkatan dari Daop 1 Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sementara itu 245.447 kursi masih tersedia untuk keberangkatan kereta api jarak jauh hingga 21 April 2024. Humas PT KAI menyampaikan perkiraan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April dengan 44.408 penumpang. Jumlah total pelanggan yang telah dan akan berangkat sementara ini ada sebanyak 674.422 orang. Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket untuk ketersediaan mudik pasca Lebaran masih tersedia. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 ada sebanyak 245.447 atau 11.157 seat perharinya. Dan ribuan masyarakat Jakarta serta sejumlah wilayah Indonesia memadati Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta, jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia.
Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 pagi yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengisi khutbah sholat Idul Fitri di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sedangkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengikuti sholat Id di Ponpes Mambaul Arif, dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sholat Id di Balai Kota Solo. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti sholat Id berjamaah di lapangan GSP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mahfud juga berkesempatan menjadi khotib sholat Id yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Dalam khutbahnya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya meraih fitrah demi peradaban umat Islam, serta urgensi saling memaafkan antar manusia di momen Lebaran. Kalau berpuasa itu kan menyucikan diri, tapi menyucikan diri itu sejauh belum diklarifikasi ke orang-orang lain yang secara langsung hak-haknya dilanggar, itu tidak akan terhapus. Maka kita masuk ke tradisi, yaitu saling meminta maaf. Ya, di antara sesama anak bangsa, lalu bekerja membangun Indonesia ini, membangun peradaban yang lebih maju. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Id di Masjid Lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Arif di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengisi posisi saf ketiga, Muhaimin mengikuti sholat Id berjamaah dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Usai sholat Id, Muhaimin bermaaf-maafan dengan masyarakat dan kerabat. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan sholat Id 1445 Hijriah di berbagai daerah berlangsung khusyuk dan juga nikmat. Keindahan toleransi beragama begitu kental, para pecalang mengamankan pelaksanaan sholat Id yang diikuti ribuan warga Bali. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan Gazebo.
dibandingkan tahun lalu karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Id di Simpang 5 Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji turut melaksanakan sholat Id di Simpang 5, tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat untuk melaksanakan sholat Id ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya, 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat Id di Simpang 5 ini. Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat Id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan tertib. Kita rutin setiap tahun sekali. 15 semua personilnya. Kita ikut toleransi beragama. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. TPU Karet Bifak ramai dikunjungi oleh peziarah. Tradisi ziarah biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati pemudik di hari pertama Lebaran. Sebagian warga sengaja memilih mudik saat Lebaran menyesuaikan jatah libur kerja dan ketersediaan tiket. Baik pemirsa, tepat hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen masih terpantau ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sejak tadi pagi. Bahkan bisa dilihat di belakang saya pemirsa, area ruang tunggu penuh oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Halo, selamat malam Mas. Ya, malam. Ya, dengan siapa Mas? Bapak Us. Oke, asalnya dari mana? Asal si Jakarta sih. Jakarta. Ya. Rencananya mau mudik ke mana? Ke Kutoarjo sih Mbak. Kutoarjo. Iya, Jogja. Kenapa Mas keberangkatan? Berangkatan kereta jam 7 ini. Iya. Ya, tadi nyampe stasiun Pasar Senen jam berapa? Belum lama, sekitar 10 menit yang lalu. Iya. Untuk ada harga kenaikan, maksud saya harga tiket ada kenaikan nggak? Ada kenaikan, cuma rasanya nggak begitu terlalu signifikan sih Mbak, kenaikannya nggak terlalu jauh juga sih. Cuma ya selisih sedikit aja sih sebenarnya dari hari biasa. Kenapa memilih mudik pas hari Lebaran? Karena kebetulan jadwal liburnya juga setelah after Lebaran sih, itu aja sih. Sama ya tiketnya juga dapatnya yang tanggal segitu sih Mbak kebetulan. Dari PT KAI sendiri menghimbau untuk calon para pemudik untuk selalu mengecek tiketnya secara berkala agar tidak ketinggalan kereta dan juga tidak salah masuk kereta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani di Mas Wirandi iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Open house Presiden turut dihadiri oleh sejumlah menteri hingga duta besar negara sahabat. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aristiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menu makanannya apa? Oh, mantap dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Open House Lebaran hari pertama kediaman Ganjar Pranowo di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta didatangi ratusan warga. Mereka rela antre untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zenedin Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedo Martani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memboyong anggota keluarganya bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ditemani dengan istri Selvi Ananda dan 2 putra-putrinya, Gibran tiba di rumah Prabowo pada Rabu sore. Setibanya di kediaman Prabowo, Gibran langsung masuk ke kediaman Prabowo untuk merayakan Idul Fitri sekaligus bersilaturahmi. Sejak Rabu siang, kediaman Prabowo Subianto terus kedatangan tamu pejabat untuk bersilaturahmi. Sebelum ke rumah Prabowo Subianto, Gibran juga sempat menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, Jawa Tengah. Mas Gibran, silaturahmi ke teman-teman PDIP juga nggak Mas Gibran? Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggelar open house di kediamannya di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Open house Presiden RI kelima ini digelar terbatas untuk keluarga, kader PD Perjuangan, dan kerabat dekat. Sejumlah menteri Presiden Jokowi datang di open house Megawati Soekarno Putri, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk mengetahui suasana Idul Fitri di Gaza, Palestina, sudah bergabung bersama dengan kami WNI yang berada di Gaza sekaligus relawan Mercy, Mas Fikri Rofiul Haq. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Fikri, apa kabar? Ya, selamat sore waktu Gaza, Mbak. Ya, Mas Fikri, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri tentunya bagi Anda dan juga kawan-kawan dari WNI yang ada di Palestina. Bisa digambarkan kepada kami, Mas Fikri, seperti apa masyarakat Palestina di tengah serangan yang masih terjadi pada hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri? Ya baik, memang sampai hari ini sudah hari ke-187 agresi militer Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu, sudah memasuki 7 bulan agresi militer Israel masih belum berhenti atau mereka masih melakukan penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat sipil. Bahkan pada 1 bulan Ramadan ini saja Israel juga tidak menghentikan serangan-serangannya dan juga
perbincangan mengenai gencatan senjata pun memang tidak ada kabar baiknya, karena memang pihak Israel sekali lagi tidak terlalu menggubris mengenai gencatan senjata, karena memang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mereka mengatakan bahwa mereka akan menyerang kota Rafah yang ada di jalur Gaza bagian selatan, sehingga memang diskusi-diskusi mengenai senjata belum ada kabar baiknya. Dan saat ini, hari ini, masyarakat Muslim yang ada di jalur Gaza mereka melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 jam 6.30 waktu setempat. Namun yang berbeda pada tahun ini dengan tahun yang lalu, di mana memang masyarakat sebelumnya bisa berkumpul dengan keluarga mereka secara utuh dan juga bersama sahabat-sahabat mereka, kerabat-kerabat mereka, dan juga yang lainnya. Namun tidak dengan pada Idul Fitri tahun ini, di mana memang banyak anggota keluarga mereka yang sudah syahid, dan juga banyak teman-teman juga yang mereka yang sudah meninggal, serta di mana saya melihat di sosial media, di media lokal, bahwa masyarakat yang ada di Gaza Utara, di kota Jabaliyah, mereka terpaksa melaksanakan sholat Idul Fitrinya di bawah guyuran hujan, karena sudah hampir semua masjid yang ada di Gaza Utara sudah mengalami kehancuran. Bahwa kita tahu bahwa di Jalur Utara dan juga Gaza City memang di sana tempat medan pertempuran, sehingga banyak bangunan-bangunan yang sudah hancur dan juga tidak bisa ditinggali oleh masyarakat sipil. Dan juga sampai saat ini korban jiwa masih terus bertambahan. Bahkan pada malam takbiran pun Israel menyerang ke kota Nusairot, ya, sebuah rumah yang ada di kota Nusairot, sehingga menyebabkan 13 warga meninggal, dan sebagian besar adalah anak-anak. Dan juga sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu menyentuh angka 33.482, di mana sekali lagi terdapat 14.500 lebih dari anak-anak, dan juga 9.700 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 360 lebih tim medis dan juga 133 jurnalis yang ikut serta menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan korban luka-luka sudah menyentuh angka 76.000, di mana sekali lagi 73% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan soal Idul Fitri saat ini memang sangat berbeda, seperti yang saya katakan, bahwa tidak banyak bangunan-bangunan yang bisa dipakai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun lapangan-lapangan, karena banyak menjadi medan pertempuran, sehingga masyarakat hanya bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan kondisi yang seadanya, dan juga banyak warga yang juga kehilangan anggota keluarga mereka. Baik, jadi Idul Fitri tahun ini dirasakan sangat berbeda bagi warga Palestina karena masih terjadi serangan, keluarga tidak utuh, dan juga banyak bangunan kemudian rusak di sana. Untuk serangan yang terjadi semalam, ya, saat malam takbiran, itu seperti apa, Mas Fikri, kejadiannya, dan bagaimana kemudian dampaknya ya terhadap masyarakat di Gaza dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini? Ya, memang saat penyerangan malam takbiran saya tidak ada di lokasinya, karena memang kami berada di jalur Gaza bagian selatan, sementara lokasi terdapat di Gaza Tengah, di kota Nusairot. Namun memang Israel selalu mereka menyerang, itu intensitas serangannya sangat meningkat itu pada malam hari, sehingga banyak korban-korban itu dari kalangan anak-anak dan juga perempuan. Dan juga ketika malam takbiran Israel menyerang, sehingga banyak masyarakat yang ketakutan tentunya, dan juga mereka berlindung. Namun sekali lagi tidak ada tempat berlindung bagi masyarakat yang ada di jalur Gaza, tidak ada tempat yang aman bagi mereka, walaupun mereka sudah banyak yang mengungsi dari Gaza Utara, Gaza City, dan juga Gaza Tengah menuju ke kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa kota Rafah pun menjadi salah satu target sasaran Israel, dan Israel masih belum menghentikan serangan-serangannya. Dan juga walau kita mendapat informasi bahwa pasukan Israel menarik mundur dari seluruh jalur Gaza, kecuali di perbatasan antara utara selatan, agar mereka mengamankan tidak ada warga yang bisa kembali ke Gaza Utara, seperti itu. Baik, Mas Fikri, dengan kondisi yang seperti ini, ya, artinya serangan masih terjadi, bagaimana kemudian
kebutuhan ya akan masyarakat di Gaza atau di Palestina secara umum, akan makanan misalnya, makanan khas yang biasa mereka konsumsi di Hari Raya Idul Fitri, apakah itu masih ada atau seperti apa sebenarnya keadaannya? Ya betul, di jalur Gaza juga mereka mempunyai makanan khas saat menyambut bulan kemenangan seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha. Mereka makanan khasnya adalah ikan asin, namun saya melihat di lapangan tidak ada pasar-pasar yang menjual ikan asin ataupun mereka menyantap ikan asin tersebut, karena kita tahu bahwa nelayan yang masih mencari ikan di laut pun mereka dibatasi, bahkan beberapa kali mereka diperingati oleh tembakan-tembakan dari kapal laut yang menjaga laut dari pihak militer Zionis Israel, sehingga masyarakat tidak bisa mengonsumsi makanan khas mereka pada Idul Fitri tahun ini, dan juga mereka hanya bisa memakan makanan sederhana seperti kue dan juga bantuan-bantuan lainnya yang mereka punya dan mereka miliki, dan mereka memang sampai saat ini hanya bertumpu dengan bantuan-bantuan internasional, sehingga ketika bantuan internasional itu di stop ataupun sulit untuk masuk ke jalur Gaza, ini akan menjadi penderitaan besar bagi anak-anak yang ada di Gaza ataupun masyarakat-masyarakat lainnya yang ada di jalur Gaza. Baik, Mas Fikri, terima kasih banyak sudah berbagi cerita seperti apa suasana Idul Fitri di Gaza, di Palestina yang masih dalam keadaan mencekam karena masih terjadi serangan. Sehat selalu Mas Fikri, semoga kita tetap berharap bahwa keadaannya akan terus ataupun semakin membaik di sana. Terima kasih Mas Fikri, WNI melaporkan dari Gaza, Palestina.